Ya. Kenapa kok pilih sipon? Ya karena kalau saya harga itu pasti menentukan kualitas mas. Saya lihat-lihat kok cocok masuk terus semprotnya saya nutrisi cuma pakai C4 mas. Yang atas berbunga terus mas, alhamdulillah. Panen 6 kali ini terakhir itu 33 mas. Terakhir itu dapat 33 kilo. Panennya berapa hari sekali kalau jenengan di sini itu? Kalau untuk sak legane loh mas, cuma sak legane. Kira-kira tingginya berapa mas? 1 meter, 2 meter? 2 meter, bisa lebih kan? ini mas. Bisa lebih kan? Bisa lebih. Terus respon dari yang petik, yang membantu panen lah itu petiannya gimana gitu mas? Dinglek mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanda Ditya pada channel Halbanero Official. Di video kali ini saya akan wawancara dengan Pak Kendus gitu. Terus. Jadi Pak Kendus ini dari Blabak, Mungkit, Magelang, bertanam sipon 2 dengan cerita bahwa di buah awalnya tidak jadi, namun setelah penggunaan C4 hasilnya adalah seperti yang di belakang saya. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti buat teman-teman bisa simak hingga akhir video, dan jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, dan subscribe pada channel YouTube Halbanero Official. Nah, tanpa berbasa-basi kita langsung masuk ke sesi tanya-tanyanya. Jadi pertanyaan pertama Pak, ini santai-santai dulu. Oke, siap. Perkenalkan namanya dulu monggo. Ya, perkenalkan nama saya Kendus, asal saya dari Mbrogo, Kecamatan Mungkit, Magelang. Jadi beliau ini tanam sipon gitu Pak. Nggih, leres. Ini tanam bulan berapa kalau boleh tahu? Ini bulan Juni, pertengahan Juni mas. Jadi ini pertengahan Juni. Juli, Agustus, September. Nah, sekitar usia 4 bulanan tanaman udah dengan kondisi seperti ini. Namun ada cerita di baliknya ya Pak. Nggih, leres. Sebelum sebagus ini ya, ada cerita yang membuat emosi ya di baliknya. Nah, pertanyaan itu nanti kita bahas di pertengahan aja. Nah, kita mulai dengan pertanyaan yang awal-awal dulu. Jadi dulu itu lahan ini tuh lahannya bagaimana kalau boleh diceritakan Pak? Ini dulu lahan kosong mas, lahan kosong nggak dipakai udah sekitar 1 tahun 2 tahun. Terus saya olah lahan, saya mulai dari awal pakai herbisida, terus nyangkul, babat talas. Babat talas. Awalnya dulu ini cerita lahan nganggur hitungan nih. Lahan bero. Berlahan bero sekitar 1 sampai 2 tahun, kemudian dengan mengolah lahan ini. Tapi ini berarti olah lahan yang lumayan lengkap ya? Pakai bajak juga? Iya, pakai. Garu? Pakai. Jadi komplit. 1 kali bajak. 2 kali mas. 2 kali. Nah, 2 ini kali yang jarang terjadi ya teman-teman. Beliau menggunakan teori maksimum tillage atau pengolahan lahan maksimal, di mana 2 kali bajak, 1 kali garu. Kemudian tanah baru dibuat bedengan leres. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, terus ini pengolahan selanjutnya adalah pupuk dasar. Ya. Yang jenengan gunakan pada lahan ini tuh apa saja dan jumlahnya berapa mas? Kalau masih ingat ya? Kalau untuk pupuk dasar saya pakai kohi ayam mas, pakai kohi ayam kristal. Tuh ini sekitar 60 karung mas. 60 karung? Ya 60 karung. Ponskanya 2 karung mas. Ponska subsidi. Ponska berarti 100 kilo? Yang 50 kilo ya. Iya, jadi 100 kilo 100 kilo sama petrosasnya itu 3 mas. 3 karung. 3 karung sama demolis, sama dolomit. Nah, sama dolomit saya pakai sekitar 25 karung.
Berarti penggunaan pupuk dasarnya itu banyak berarti. Banyak Mas, karena saya lebih suka di awal Mas, di awal. Besar di awal. Besar, ya. Nanti perawatannya Perawatan kayak pupuk susulan itu menyusul, seumpama sibuk itu bisa ditunda besok-besok. Oh iya bener. gitu. Nah, jadi Nggak harus, wah ini harus ngocor pakai obat, harus gini, enggak. karena memang pupuk Enggak. dasar udah banyak, jadi nanti kalau pupuk susulan nih lebih santai Ya. gitu Mas Yata. Terus ini Kalau ilmu Jawanya itu syaratnya dicukupi. Wow. Nah, syaratnya dicukupi sih. terus syarat selanjutnya menyusul lah. Nah, ya menyusul. Nah terus ini setelah pupuk dasar, jadi sebanyak itu pupuk dasarnya yang digunakan, Ya. itu ceritanya dikumpulkan jadi satu dulu. Apa ya namanya? Terpal dijeber, semua pupuk dikumpulkan, dicampur, apa dicampur di pas bedengan dibuat. Oh, saya langsung ke bedengan, Mas. Langsung ke bedengan. Ke bedengan. Pertama, saya kasih kuah ayamnya dulu. Terus Polska, terus Petrocas, baru Dolomit. Nah, itu urutannya bareng, maksudnya di hari yang sama. Iya, di hari yang sama. Di hari Jadi yang nggak sama. ada, jadi kue ayamnya disebar langsung selesai kue ayam, langsung Ponska, Iya. selesai Ponska, Petrocas, Iya. selesai Petrocas baru Dolomit yang terakhir. Iya. Di cukup lengkap untuk penggunaan pupuk dasarnya ya teman-teman. Terus ini ukuran bedengannya Mas, terlihat kan cukup lebar. Ya. Kemudian juga jarak tanamnya juga lebar gitu. Nah, Ya. ini berapa untuk ukuran bedengan dan juga berapa untuk ukuran jarak tanamnya? Kalau untuk jarak tanam ini 50 cm, Mas. Antar tanamannya 50. Kalau plastik saya pakai yang lebar 120, Mas. Jadi kemungkinan besar ukuran bedengannya di atas 120 nggih. Yes. Soalnya nggak tertutup semua. Ya, enggak tetap sekitar 90-an ini, Mas. 90-an. Ukuran bedengan nih. Ya, ukuran bedeng sekitar 90. Oh, mahal lebih kecil daripada ukuran mulsa Mas Gi. Ya, Tapi tinggi. Tapi tinggi. Nah, ya, itu tapi tingginya tinggi. berapa ini? Kalau Ini ingat tinggi ya 50 nggak sampai Nggak sampai, 30-an Mas. senti Mas Ya. ya. Kenapa kok setinggi ini itu Mas? Ya untuk mengantisipasi karena hujan Mas, hujan biar tuntas gitu, airnya biar tuntas. Soalnya tanamnya musim kemarau, Ya. berbuah pasti di musim penghujan. Hujan, ya. Resikonya adalah ketika nanti berbuah hujan lebat-lebatnya, kalau air nggak bisa lolos ya banjir. Ya, jamur. Jamur. Banyak resiko yang Ya, dihadapi. banyak jamur. Setelah dari pengolahan lahan, selesai kan Mas, tanam usia umur berapa bibitnya? Itu sekitar daun 6. Daun 6. Ini berarti sekitar 30 sampai 40 harian. Ya, sekitarnya segitu. Antara segitu Mas ya, jadi Ya. cukup tua. Ini kenapa? Nah ini salah satu yang ingin saya tanyakan adalah dari banyaknya benih koleksi habanero yang dipunyai Ya. cabai rawit. Ya. Kenapa kok pilih sipon? Padahal kita tahu bahwa harga sipon itu di harga tertinggi di koleksi habanero gitu Mas. Ya, karena kalau saya harga itu pasti menentukan kualitas, Mas. Kalau harganya mahal biasanya kualitasnya juga bagus biasanya. Terus saya lihat-lihat kok cocok, masuk terus yaitu Akhirnya dicoba. langsung nyoba itu. Jadi tanaman yang ada di belakang saya adalah sipon 2, yang mana kalau di koleksi cabai rawit habanero sipon 2 ini termasuk harga tertinggi di kelasnya itu. Jadi sekitar 120 sampai 125.000 per pack. Nah, jadi tapi itu ada harga, ada kualitas. Nah, nanti bisa teman-teman lihat sendiri di layar kaca Anda bahwa bagaimana sih kualitas si sipon 2 ini kok bisa harganya sampai segitu itu. Nah, setelah itu Mas, jadi kita olah lahan selesai, jarak tanam sekitar 50, kemudian bedengan 90, tingginya 30, terus olah dasarnya tadi, pupuk dasarnya seperti itu. Nah, kita masuk ke perawatan vegetatif atau masa kecil. Oh ya. Ini tanam di musim kemarau jadi Mas Gi, Ya, Juni, ya. setelah hari raya besar Idul Adha. Nah, tanam sekitar usia 30 sampai 40 hari setelah semai. Pupuk pertama yang digunakan susulan itu di usia berapa Mas?
Itu saya sekitar usia 10 hari setelah tanam, Mas. 10 hari 10 hari setelah tanam saya kocor pakai Ultradap, Mas. Saya kocor pakai Ultradap. Setelah itu baru kocor air putih biasa, air tawar biasa lah. Pakai air tawar biasa. Jadi di 10 hari setelah tanam itu cuma pakai Ultradap aja. Iya, Dan cuma pakai Ultradap. berapa dosisnya? Saya 1 ember itu 3 sendok, Mas. 1 ember 1 ember. oren. Iya, 1 ember itu itu 3 sendok 3 makan. sendok ya, sesuai mengikuti sesuai aturan yang ada di Kemasan. tabel aja ya. Jadi simpel Mas G. Terus ini waktu kecil di lahan ini tuh trips, kutu kebul, kutu-kutuan lah, Ya, karena ya. tahu kan Mas kalau Ya. musim kemarau Benar, tuh ya, benar. rawannya kan kutu-kutuan. Ya. Ada apa tidak, dan kalau ada jenengan tuh kendaliannya gimana gitu? Oh, kalau masalah kutu-kutuan itu pasti ada. Terus kalau untuk penggunaannya saya pakai Dimolis, Mas. Cuma demolis. Pakai Dimolis. Dimolis Saya- aja? Iya, pakai Dimolis aja. Nggak Terus aneh-aneh, cuma pakai Dimolis. Interval semprotnya Mas berapa hari sekali, atau jenengan ngelihatnya ini ada mulai disemprot gitu? Kalau saya 4 hari sekali, Mas. 4 hari sekali Dimolis, nanti lihat kalau ada kayak jenis wereng Ya. itu saya belikan top door. Nah, pakai itu top door. Jadi rollingnya Itu, cuma ya, cuma Dimolis itu sama sama top door. top door itu untuk wereng, untuk werengnya wereng. saya pakai top door. Tapi kalau emang orangnya nggak ada, ya cuma Ya, demolis aja. ya cukup Dimolis. Dan 4 hari sekali aja cuma. Ya, Nggak banyak yang digunakan Mas G. Iya, iya. Tapi memang waktu itu serangan kutu-kutuannya banyak apa enggak ya? Mas? alhamdulillah nggak terlalu banyak, Mas, di sini karena yang tanam belum banyak, Mas. Ya, karena belum banyak. Lah kalau dilihat dari pinggir jalan sampai ke sini yang tanam cabai cuma jenengan. Nah, nggih. Dan ini di lahan paling pucuk, Nggih, paling pucuk paling ujungnya ya di. umpetan. Ya. Kalau dilihat ya emang kutu-kutuannya kayak nggak terlalu banyak karena Oke. emang lahannya di ujung Mas. Ya. Terus ini sistem pengairan, karena tadi pemupukan cuma sekali aja kan Ya. tadi. Di usia 10 hari setelah tanam dan cuma dikocor pakai Ultradap. Ya, Terus pakai Ultradap. sistem pengairan jenengan ini gimana? Kan kalau dilihat samping juga sungai besar, Ya. sana juga ada. Nah, terus jenengan ini sistemnya dilep, apa disiram, apa bagaimana gitu? Kalau saya sistemnya kocor, Mas. Kocor per lubang itu pasti. Dikocor. Iya, pasti. Itu interval 3 hari, kadang 5 hari, itu pasti cuma putih, rutin, tetap rutin. Jadi meskipun rutin. cuma kocor air, Ya. tapi memang rutinitasnya yang sering gitu. Nggih, rutinitasnya 3 hari sering. sekali Nggih. atau 5 hari sekali itu pasti kocor. Ya, itu pasti. Meskipun cuma air aja Mas. Iya. Dan itu berlanjut terus sampai sekarang, apa mulai berhenti karena udah ada musim penghujan ini? Ini karena sudah ada musim hujan ya berhenti saya, Mas. Putihannya saya berhenti. Jadi putihan. Kalau di sini kocor air biasa itu nyebutnya putihan aja. Iya, ya, putihan sih. Nah Putihan. terus ini, jadi kan vegetatif selesai, jenengan ada sampai mulai berbunga, jenengan mupuk lagi apa enggak? Apa cuma Ultradap tadi aja? Oh, kalau untuk bunga saya setelah berbunga itu saya kan disaranin sama temen Iya. karena pada rontok. Terus itu saya beli kocornya pakai KNO 3 sama MKP saya kocor. KNO 3 merah. Iya, KNO Iya. 3 merah sama MKP. Itu usia berapa Mas? Itu sekitar usia 3 bulan lebih? sekitar 70-an tak 70-an. 70 hari, Mas. Ya. 70 hari kan mungkin 2 bulan lebih ya Mas Ya, ya. 2 Jadi bulan lebih. pas usia 2 bulan setelah itu kocornya di usia 10 hari tadi Iya. sama di usia 70 ini aja. Iya, iya. Karena pikiran saya di dalam pupukan dasar itu kan udah ada Banyak. gitu, Mas. Jadi memang karena pupuk dasarnya tadi yang udah banyak, ya udahlah, udah ada cadangannya yang Iya, banyak kan. iya. Wong, tanaman juga pas waktu itu sehat-sehatnya, Sehat. nggak ada apa-apa. Nah, Iya. bisa diceritakan nggak sih Mas yang tadi diulang lagi, kalau dulu ini tanaman nggak ada bunganya sama sekali, nggak Iya. ada, nggak buah itu nggak ada lah. Ya, Ada pun benar. 1-2. Nah, monggo diceritakan ceritanya dulu tuh bagaimana, terus ketemu solusinya itu bagaimana kok bisa
pulih seperti ini? Oh, itu kan saya waktu itu cabai sekitar umur 80-an hari, Mas. Ya. Itu saya sharing-sharing di grup, karena di grup KPCM, Mas. Ya. Komunitas Petani Cabai Magelang itu sharing-sharing, saya posting. Cabai kok nggak mau nyantel, buahnya selalu rontok dan rontok terus. Setelah itu saya ketemu Mas Anang. Nah, ketemu Mas Anang, saya dikasih solusi, saya ikuti solusi, alhamdulillah sampai saat ini cabai nyantel buahnya, Mas. Yaitu saya disuruh kocor pakai KNO3 sama MKP. Terus semprotnya saya nutrisi cuma pakai C4, Mas. C4 nutrien merah masih? Ya, yang merah. Saya pakai C4 yang merah itu. Dan sampai saat ini Ya, yang atas berbunga terus, Mas, alhamdulillah. Nah, terus ini Mas, jadi waktu kocor si KNO3 merah dan juga MKP itu intervalnya per berapa hari, Mas? Apa cuma sekali tadi aja gitu? Itu saya cuma 1 kali, Mas. 1 kali saya lihat perkembangannya dalam jangka waktu 1 minggu, Mas. Kok buahnya udah nyantel, ya udah terus saya kuati nutrisinya itu, Mas. Jadi saya kan nutrisi itu. Waktu itu karena setelah bunga yang nggak ada sama sekali yang rontok itu, solusi yang pertama dilakukan adalah kocor pakai MKP dan juga KNO3. Iya, iya. Setelah itu jenengan lihat perkembangannya tanaman 1 minggu setelahnya adalah bunga udah aman. Udah aman. Nggak ketinggalan. Ini ya kelihatan, Mas, ya kalau bunga ini bakal rontok atau bunga enggak, ini kan ya itu nggak bisa dijelaskan secara mulut. Ya. Tapi kalau mata memandang itu tahulah. Iya. Ini bakal rontok, ini enggak gitu, Mas. Iya. Terus cuma sekali itu aja, habis itu baru di semprot atas. Iya, semprot atas. Nutrisi pakai C4 merah. Iya, betul. Nah, setelah ini jadiin tadi penggunaan pupuknya adalah susulannya KNO sama MKP ya di usia 870 atau sampai 80-an HST. Nah, nutrisinya kan pakai C4 merah. Iya. Iya kan? Cuma itu aja. Iya, cuma itu. Intervalnya berapa hari kalau boleh tahu? Kalau saya Semprot nutrisinya. pasti paling telat itu 4 hari sekali, Mas. Semprot nutrisi. Iya, tapi kerapnya ya 3 hari sekali lah. Di rutinitasnya adalah 3 hari sekali. 3 hari sekali. Penggunaan nutrisi C4 merah selalu 3 hari sekali. Selalu. Jadi cuma pakai ini aja tiap 3 hari sekali hasilnya adalah seperti yang ada yang di belakang. Seperti yang teman-teman lihat bahwa ini adalah salah satu hasil dari penggunaan C4 merah yang dikombinasikan dengan pupuk-pupuk susulan lainnya. Nah, jadi efek dari C4 merah adalah seperti ini ya teman-teman. Buahnya yang lebat, jadi pupusnya itu nggak pernah berhenti. Iya. Jadi setiap muncul tunas baru, pupus baru, itu selalu akan membawa bunga, dan bunganya itu nggak cuma sekedar bunga ada terus rontok, nggak. Jadi bunganya itu jadi juga. Nah, ini terus ini, Mas, waktu masuk fase generatif ini ya, tadi kan udah dibahas juga pupukannya, nutrisinya udah, pengairannya berhenti total ketika ada hujan ini, atau hujan ini udah mulai rutin apa enggak tuh di sini itu? Kalau hujan di sini baru dapat 2 kali, Mas. Baru dapat 2 kali. Itu dalam seminggu? Dalam waktu 1 bulan? Ya, 1 bulan. Jadi masih belum rutin. Masih belum rutin. Cuma pas kena hujan ini udah berhenti, putihannya berhenti. Tapi nanti rencana kalau hujannya nggak ada lagi, ya kita lanjut lagi. Lanjut putihan lagi. Iya, lanjut putihan ngangsu. Lanjut ngangsu lagi. Terus ini kan jadi kalau pengairan berarti balik lagi ke setelan awal, dimana sama kayak musim kemarau masih dikocor putihan. Terus ini pengendalian hama dan penyakit waktu fase generatif atau seperti sekarang. Ya. Jadi banyak rawannya lah kalau sekarang, Mas, ya. Ya. Rentan-rentannya itu ada di fase generatif seperti ini. Jadi busuk batang. Ya. Lalat buah. Ya. Terus layu fusarium, ya. Layu bakteri, angin roboh, banyak sekali kendalanya. Padahal ini yang dinanti, tapi malah kendalanya juga banyak. Terus jenengan pengendaliannya itu seperti apa kalau fase seperti ini gitu? Ya, kalau saya cuma disemprot, Mas. Masih tetap semprot. Andalannya pasti tetap semprot.
Saya pakai fungsida. Saya pakai kalau fungsidanya saya pakai Victory Mas, pakai Victory. Untuk nodok saya interval 10 hari sekali Mas, khusus nodok tanpa rolling apa-apa. Tanpa rolling apa-apa. Tanpa Jadi- rolling apa-apa. Terus kalau Victory-nya Kalau Victory-nya bareng Mas, bareng rolling semua. Jadi Victory, terus C4 itu Demolis. Untuk lalat buah saya pakai Rosotin 1 botol sama Kurakron 1 botol. Saya oplos jadi 1, saya kocok bareng-bareng. bareng-bareng. Jadi sekali kerja 4 kegiatan terlampaui. Iya, Mas. Jadi, terlampaui. ya fungi, ya nutrisi, Ya. insek, aman semua. Aman Mas. semua. Tapi kalau yang interval 10 hari tadi khusus aja, Khusus. cuma dipakai di 10 hari itu aja. Iya, Jadi nggak ribet, nggak banyak yang digunakan, nggak banyak rolling A B C D E, Ya, nggak nggak. banyak rumus lah. ya. Jadi penggunanya simpel, tetap di 3 sampai 4 hari sekali semprot kombinasi tadi fungi, insek, nutrisi. Terus yang khusus tadi 10 hari sekali. Habis itu ya udah nggak ada yang banyak dilakukan Mas G. Nggak, Cuma nggak. emang harus rutin aja Ya. ya, di sini. Harus rutin. Terus ini waktu panen, ini udah ke pertanyaan-pertanyaan akhir, Ya. tapi nggak terlalu pertanyaan berat yang mikir ABC. Nah, Nggih. pertanyaan akhirnya adalah panen itu udah berapa kali kalau di sini? Ini sekitar 6 kali Mas, masuk 6 kali. Jarak panennya berapa hari sekali kalau jenengan di sini itu? Kalau untuk sak legane loh Mas, cuma sak legane we. Kira-kira ono abang, kalau untuk ini saya kan lebat. Iya. Buah lebat kadang 2 hari sekali, kadang kalau nanti ada yang buahnya ada yang kena lalat Ulat. buah atau ulat itu kan langsung bisa dipetik dibuang, malah lebih aman. Aman. Lebih aman. Soalnya emang udah mulai lalatnya banyak Mas G. Ini Buahnya banyak, lalatnya banyak juga itu pasti ada. nggak bisa dihindari juga, tapi yang bisa mencegah. Ya. Terus jadi udah 6 kali panen dan interval panennya juga cukup singkat, sak legane Sak ati. legane. Kayak udah ya wis lah wis wae panen ya wis panen. iya. Ki wis ketok ya abangnya Ya, akeh Bang. panen. Jadi hitungannya bareng. Hari ini nyemprot sekalian ngamati Mas Gi. Nggih, leres. Nyemprot ngamati, kalau emang udah ada yang merah, oh iya berarti besok panen. Besok panen. Jadi ngajak ya teman-teman yang ngajak panen besok panen. Jadi terus pendapatan jenengan lah. Jadi dari ke-6 kali panen ini menurut Pak jenengan lah Sipon 2 ini bagaimana gitu? Kalau untuk saya pribadi tidak kecewa Mas, dan besok pun saya ulangi lagi, pasti tanam lagi untuk saya pribadi, Jadi karena udah ada buktinya loh Mas, udah ada buktinya. tanaman seperti ini Ya. nggak mengecewakan meskipun ada kesulitan di awal, Ya. tapi karena memang itu prosesnya adalah seperti itu. Jadi memang dari harga 120 ya teman-teman sampai 125.000 Sipon 2 ini adalah seperti ini. Jadi beliau tidak kecewa, beliau akan menggunakan lagi Pak Kendos, akan tetap mengulangi lagi dengan metode yang akan diperbarui lagi Mas Gi. Ya, nggih, leres. Seperti itulah si Sipon 2 ini ya teman-teman. Terus ini Mas, soal layu dan juga Gemini. Ya. Ini yang frontal lah, yang sering dibahas oleh teman-teman petani adalah layu dan Gemini. Di lahan ini tuh untuk tanaman Sipon 2 ini bagaimana gitu? Kalau untuk Gemini saya alhamdulillah ini nggak ada Mas, ada ya 1-2 biasa, itu udah wajar. Iya. Untuk Gemininya. Terus layunya? Kalau untuk layu itu penyakit paling susah ya Mas. Iya, soalnya nggak terlihat Layu Mas itu ya. ya, kalau saya layu itu pencegahan, cuma bisa ya pencegahan Mas. Nah terus ini yang perlulah jenengan sampaikan tipsnya jenengan lah, caranya jenengan mengatasi layu, mencegah serangan layu itu bagaimana itu? Saya kocor pakai Nordok Mas. Kocor tadi Pakai Nordok sama semprot tanpa rolling Mas. Khusus pakai Nordok Jadi, saja. pencegahannya adalah penggunaan Nordok. Nordok ya. Jadi memang ya teman-teman kalau layu ini nggak bisa diobati, Ya, nggak bisa diobati. dan diobati pun saya kira percuma karena akan menghabiskan pestisida tanpa ada hasilnya. Jadi yang bisa dilakukan ketika sebelum ada layu adalah pencegahan.
Salah satu yang Mas Kendros gunakan tadi adalah pencegahan layu, yaitu penggunaan dolomit. Dimana seperti teori yang pernah saya bahas juga bahwa layu fusarium tercipta karena adanya fusa atau jamur, yang mana jamur ini tumbuh ketika adanya kondisi tanah yang cukup lembab, dimana kondisi tanah yang cukup lembab tadi diakibatkan oleh pH yang turun. Nah, bagaimana mengatasi rentetan ini semua adalah penggunaan dolomit, yang mana dolomit tadi membantu untuk menetralkan pH tanah. Di penggunaan jenengan dolomit yang banyak tadi itu adalah berpengaruh bukan di saat tanam, Ya, tapi di saat sekarang. Jadi efek dari penggunaan dolomit bukan di 1-2 hari ketika setelah aplikasi, namun seperti sekarang 3 sampai 4 bulan bahkan lebih baru terlihat dari efek penggunaan dolomit tadi. Terus ini, jadi ceritakan lagi lah waktu pertama kali kenal Mas Anang itu bagaimana gitu. itu ya itu Mas, saya posting. Terus saya posting masalah keluhan itu. Ya, Cabai kok pada rontok. Mas Anang inbox. Nah, lewat jalur belakang itu Mas. iya, langsung Lewat jalur langsung belakang. sih. Mas, langsung Nggak inbox. komen-komenan, langsung inbox. Terus inbox, WA, udah terus ngasih solusi itu, langsung ketemu Mas Anang itu. Jadi buat teman-teman sekitar Magelang yang menanam produk dari Albanero mungkin mau konsultasi namun secara langsung gitu, tatap Iya. muka bukan by chat. Nah, bisa buat teman-teman nanti untuk menghubungi nomor yang ada di bawah ini, nomor admin general, nanti bisa diarahkan oleh admin general untuk menghubungi si Mas Anang yang selaku petugas ada di Magelang. Jadi kita tidak lepas tangan, jadi tetap untuk teman-teman yang bingung mau sharing ke siapa, nah bisa langsung menghubungi nomor aja yang di bawah ini, nanti petugas kami akan gercep untuk mendatangi Anda gitu. Nah, bisa diceritakan Mas G, nah, jadi lahan ini tuh dikelilingi oleh apa dan kenapa kok jenengan milihnya di sini gitu waktu pertama kali sewa gitu? Ya, kalau itu rezeki lah Mas, nggak ada angen-angen, cuma itu nuruti istri waktu itu. Ditawari lahan ini, Ya, nggak ada. terus di sewa lah, oke lah Ya. di sini ya. Terus sekeliling Mas nih, Sekeliling ya cuma padi Mas. Nah. Sekelilingnya padi-padi, jadi tanaman padi. di lahan ini tuh ya emang terlihat Mas G bahwa, tapi ini terasering Mas G. Nggih. Ini terasering, lahan paling ujung. Jadi nggak terlalu berpengaruh sama padinya gitu. Enggak Jadi air juga tetap aman. aman. Nggak ada genangan sisa buangan dari padi juga yang di lahan sini gitu. Nah, terus ini Mas, jadi panen. Ini bahas panen lagi lah. Kalau dilihat tanaman setinggi ini kira-kira berapa Mas G? Ini panen saya panen 6 kali ini, terakhir itu 33 Mas. Terakhir itu dapat 33 kilo. 33, ya. Panen terakhir ke-6. Ya, terakhir Terus ke-6 ini respon dari yang membantu panen lah Mas. Ya. Tanaman setinggi ini kira-kira tingginya berapa Mas G? 1 Ini meter, 2 meter? 2 meter bisa Iya lebih kan? ini Mas. Bisa lebih kan? Bisa lebih. Terus respon dari yang petik yang membantu panen lah itu, petiannya gimana gitu Mas? Dinglek Mas. Jadi Dinglek. jadi yang jadi waktu yang tinggi-tinggi itu agak sulit Mas. Ya, sulit Mas. Karena memang terlalu tinggi akhirnya Ya. paling kasaring gaya dinglek sih. Ini dinglek. Ya. Terus ini pertanyaan terakhir lah, pernyataan aja lah Mas. Jadi Ya. mungkin buat teman-teman yang di luar sana, jadi pesan dan kesan dari jenengan buat petani yang ada di luar sana, bertani dengan harga yang nggak stabil, pupuk yang mahal, terus kemudian musim yang juga nggak bisa ditentukan. Monggo bagaimana pesan dan kesannya? Ya, intinya untuk kesan dan kesan yo tetap semangat Mas. Tetap semangat. Ojo sambat. Nek pengen sambat yo BRI to Mas.
Nandur lombok itu kalau kanggone kula ora ana wong pinter, Mas. Bejan, bejan. Jadi Rezeki. nanam cabai itu bejan keberuntungan, Nah, keberuntungan. rezeki. Jadi nggak ada orang pinter, yang ada orang tetap belajar. Nah, jadi begitu wawancara kami teman-teman, tips dan triksnya yang beliau gunakan. Sedikit kesimpulan yaitu beliau memilih, Pak Kentus memilih untuk nyarati awal, pupuk dasar yang banyak di awal, terus kemudian baru di pupuk susulan. Cuma Iya. 2 kali pupuk susulan aja. Pertama Ultradap, yang kedua kombinasi KNO3 dan juga MKP. Yang sering beliau gunakan adalah C4 nutrien bunga buah. Jadi yang beliau sering gunakan adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi C4 nutrien bunga buah ini kandungannya adalah fosfat, kalium, dan kalsium, kemudian magnesium, boron, silika. Jadi cukup lengkap untuk nutrisi makro dan mikro yang tidak ada hanyalah N. Jadi C4 merah ini, C4 bunga buah ini cocok sekali digunakan ketika fase seperti ini. Jadi pemulihan, fase generatif, fase bunga buah adalah fase yang tepat untuk penggunaan C4 nutrien bunga buah ini. Kandungan boron, kandungan fosfat, dan kandungan kalium tepat sekali digunakan. Jadi musim apapun rekomendasinya adalah seperti ini ya teman-teman. Untuk harga 70 hingga 75.000 bisa Anda dapatkan di toko-toko pertanian sekitar Anda atau di official online shop kami, marketplace kami, yaitu ada di Shopee, TikTok, dan Tokopedia. Jadi buat teman-teman yang bingung cari, bisa cari di sosial media kami, Halbanero Official, atau menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Cukup sekian wawancara yang bisa kami sajikan. Saya ucapkan terima kasih yang banyak sekali Pak Kentus Sama-sama. atas ketersediaannya buat ditanya-tanya bagaimana lahan Sipon 2 ini. Nah, jadi cukup segitu saja teman-teman. Saya akhiri. Saya dan Pak Kentus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.